Karena banyak millennials yang kalau datang ke Candi Borobudur itu cuman buat foto doang gitu ya, karena mereka nggak tahu sejarahnya Borobudur ini seperti apa. Ini adalah cerita tentang kehidupan kita. Bayangkan aja 1400 tahun lalu kehidupan kita ya diceritakan dalam bentuk panel-panel dibangun di Borobudur tersebut. Kenapa sih kita harus mencintai budaya kita gitu? Kenapa kita harus bisa menjaga nilai-nilai budaya kita tuh kenapa gitu, Pak? Sebab kita bukan menjaga, udah wajib. Ya, wajib menjaganya. Tadi kan saya katakan, bukan kita siapa lagi. Dan satu-satunya budaya kita ya ada di kita. Selamat datang di THF Podcast, tempat diskusi seru di mana yang muda yang berbudaya. Topik kita kali ini adalah Borobudur, keajaiban Borobudur sebagai pusat Buddha dunia. Dan juga ada tamu spesial kita hari ini yaitu Bapak Effendi Hansen yang merupakan Wakil Ketua Mahayana Pure Land Buddhist Council Indonesia, Wakil Ketua Perhimpunan Marga Huang, Ketua Perkumpulan Persaudaraan Beras Tagi Sejahtera atau PPBS, dan juga Senior Vice President ABTO. Halo Pak Hansen. Halo, apa kabarnya Pak? Baik Ya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan diskusi mengenai tadi keajaiban Borobudur ya Pak. Dari sekian banyak candi nih Pak, kenapa Borobudur yang harus kita kunjungi? Apa kekhasannya Borobudur sih memang? Memang kita lihat Borobudur ini sangat mempunyai ciri khas. Nah, ciri khasnya apa? Kalau kita melihat salah satu candi boleh dikata teragung dan termegah terbesar di dunia, ya. Jadi dan satu lagi apa? Di dalamnya itu banyak terpatri, terpahat, ya, cerita-cerita tentang kehidupan. Nah, kita di sini tujuannya ingin membuka mata milenial di depan sana ya Pak, yang supaya kalau kita ke Candi Borobudur itu kita benar-benar tahu filosofinya seperti apa. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa, kita harus bangga ya dengan keberadaan Borobudur yang ada di negara kita. Tentu kita semua harus salut ya, salut dengan nenek moyang kita ya. Pada saat itu boleh dikata 1400 tahun yang lalu, dan kita tahu Borobudur dibangun selesainya aja 100 tahun. Coba bayangkan. Dan itu batu-batu andesit Gunung Merapi yang besar-besar disusun sedemikian rupa dan dipahat terpatri lagi ya. Jadi kita sebagai masyarakat milenial ini tentu harus bangga. Ini adalah cerita tentang kehidupan kita. Bayangkan aja 1400 tahun lalu kehidupan kita ya diceritakan dalam bentuk panel-panel dibangun di Borobudur tersebut. Berarti Borobudur ini menggambarkan kehidupan manusia ya Pak sebenarnya? Betul, betul. Jadi perilaku manusia semua digambarkan di sana. Di sana ada 504 arca Buddhis loh yang meditasi. Ngomong soal Buddhis nih, jadi ada wacana yang katanya Borobudur ini akan dijadikan sebagai pusat Buddhis dunia seperti itu Pak. Kenapa Borobudur gitu? Dan kaitannya dengan Buddhis itu seperti apa? Selamat datang di THF Podcast, tempat diskusi seru di mana yang muda yang berbudaya. Wacana Borobudur menjadi pusat Buddhis dunia, tentu ini sangat membanggakan kita semuanya ya. Kita masyarakat anak bangsa ini akan sangat bangga. Kenapa? Di negara kita yang multicultural ya, multi etnis ya toh, kita bisa memprotek negara kita, memprotek semua agama, sehingga kekuatan Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Tapi menurut pandangan Bapak sendiri nih mengenai milenial di masa saya nih ya, di masa kita sekarang ini nih, tentang budaya Indonesia, kecintaan mereka terhadap budaya itu seperti apa kalau menurut pandangan Bapak? Nah, kalau kita ngomong tentang budaya, kita sangat mengharapkan lah ya, tentu karena budaya adalah milik kita, bukan milik orang lain. Terus yang bertanggung jawab ya mengembangkannya, mengemban tugas ini adalah kita, bukan orang lain.
Jadi sebenarnya kita wajib sekali ya mengembangkan budaya kita sendiri. Nah, ini milenial mungkin banyak yang secara tidak sadar mungkin ya Pak, sadar atau tidak sadar ternyata untuk mencintai budaya Indonesia, budaya kita itu adalah sebuah kewajiban. Mungkin mereka juga bertanya-tanya kenapa sih kita harus mencintai budaya kita gitu, kenapa kita harus bisa menjaga nilai-nilai budaya kita tuh kenapa gitu Pak? Nah, tadi yang saya katakan itu sebenarnya kita bukan menjaga, udah wajib, ya wajib menjaganya. Tadi kan saya katakan bukan kita siapa lagi, dan satu-satunya budaya kita ya ada di kita. Peran nyata millennials nih untuk bisa mengangkat filosofi-filosofi dari Borobudur itu sendiri kira-kira seperti apa nih Pak? Ya dengan dengan sekarang ya sosmed, coba kita mulai kembangkan, karena di sanalah semua cerita, semua berita. Jadi kalau kita juga ikut serta mengembangkannya, memberitahukannya, ya tentu para milenial akan tahu. Dan tentu kita juga buat satu attraction. Nah, seperti di dunia ini tahu nggak? Borobudur Jazz itu sangat terkenal. Terus satu lagi Borobudur Marathon itu juga sangat terkenal. Jadi satu kebiasaan, Borobudur Marathon, ada Borobudur Jazz. Satu lagi tentu Java Jazz. Ya, padahal jazz itu dari mana? Dari barat, toh. Iya. Nah, inilah yang perlu kita viralkan. Nah mungkin tadi juga menurut saya nih ya Pak, salah satu alasan kenapa anak muda belum bisa terlalu menghayati sejarah dari Borobudur, cuma datang buat foto karena mereka tidak tahu gitu ya kan. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita saja tidak tahu dia itu seperti apa gitu ya. Mungkin sama seperti Borobudur. Nah jadi mungkin salah satu tujuan kita ini adalah semoga edukasi yang kita kasih, yang kita berikan hari ini bisa didapatkan nih, bisa ditangkap oleh milenial sehingga yang pertama milenial tahu dulu nih Borobudur itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan pelan-pelan dari situ kita bisa mencintai budaya sejarah, wisata sejarah yaitu Borobudur. Nah, selamat datang di THF Podcast, tempat diskusi seru di mana yang muda yang berbudaya. Nah berarti Bapak udah banyak banget nih ya kegiatan untuk memperkenalkan lagi Borobudur ini. Sebenarnya ini adalah sebagai anak bangsa, saya pikir adalah ini kewajiban kita. Kewajiban saya, kewajiban milenial juga. Benar Pak. Betul toh? Bener Jadi banget. mari kita sama-sama, kalau seorang Hansen nggak bisa. Tapi kita- kok kita bergandengan tangan semua, ini dahsyat sekali, Mawar. Milenial itu kekuatannya di digital ya Pak. Oke. Karena misalnya kita jalan-jalan suka banget memposting. Nah satu postingan aja itu bisa buat viral gitu. Nah mungkin yang pertama-tama kita harapan kita dengan viralnya postingan ini orang bakalan cari tahu nih Borobudur itu Ya. apa sih. Terus kemudian mencari tahu sejarahnya seperti apa begitu ya Pak. Betul, betul sekali. Nah kalau Betul. dari Bapak sendiri nih ke depannya apakah ada rencana lagi gitu mungkin untuk lebih lebih mengembangkan lagi, memviralkan lagi si Borobudur ini? Itu memang kita punya satu target juga ya. Nah, terakhir belakangan ini kan kita lihat sangat viral ya. Kita bersyukur sekali Menteri Agama kita ya menyatakan bahwa Borobudur diharapkan menjadi pusat Buddhis dunia. Ini kan luar biasa. Ya toh? Nah, tugas kita apa? What can we do? Sebagai anak bangsa tentu kita harus berbuat sesuatu. Ya. Nah, saya harap ini Mawar nanti ya membawa pelopori milenial semua ikut kita nih. Ya. Bagaimana kita mau mempopulerkan Borobudur? Karena jelas sekali, nanti kalau kalian populerkan seperti diviralkan di medsos apa segala, itu tidak aneh, dari Singapura akan sengaja datang Yes. langsung ke Jogja, ya toh? Khusus apa? Untuk Buddhisnya kan langsung ikut melaksanakan ritual. Nah, India yang begitu jauh, ya tempatnya, tempat Borobudur kita ini jauh lebih megah. Tapi India tiap tahun itu trennya naik terus. Untuk kunjungan wisata mancanegara ke ziarah ritual di Bodh Gaya namanya. Di sana itu ada satu tempat Buddha mencapai penerangan namanya
Mahabodhi Temple. Oke. Itu dia. Jadi mengapa sana bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini kewajiban milenial nih. Nenek moyang kita sudah bangun. Ya, susah-susah bangun 100 tahun. Kita hanya mempertahankannya aja, memviralkan aja. Mengapa tidak bisa? Bener sekali. Ini para milenial ini yang wajib digaris bawahi ya gitu. Nenek moyang kita udah kebuat, sekarang waktunya kita buat mempertahankan gitu ya. Dan ini mungkin untuk closing statement Pak. Ya. Apakah Bapak ada harapan dan pesan-pesan mungkin untuk milenial? Karena kan ini sudah waktunya kita para milenial untuk berperan aktif seperti ini. Ya, jadi teman-teman milenial, ya, adik-adik milenial, sudah saatnya sebagai anak bangsa kita harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, contohnya, ya tentu yang sudah ada aja. Kita sekarang tidak dituntut mencipta kok. Yang sudah ada, apa yang perlu kita kembangkan. Nah, seperti Borobudur ini yang begitu agung dan satu-satunya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, ya, mengembangkannya, memviralkannya. Dan satu lagi, budaya kita, ya, budaya kita luar biasa. Oke, sorry, saya tambahkan sedikit ya. Gara-gara saya pakai batik dalam acara kami untuk mengikuti meeting-meeting Buddhism dunia, kita jadi sorotan, ya. Batik kami itu sederhana. Boleh bilang kalau kita di sini murah meriah. Ya, hanya kita ini berempat ini seragam. Itu loh, seragam, yang lain pakai dasi, pakai jas, wah mentereng sekali sana sini. Tapi apa? Semua pada mau foto sama kita. Kenapa? Itulah ya budaya kita. Jadi para milenial, mari ya bersama-sama kita, ya, kita angkat budaya kita hargai budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Oke? Oke, baik Pak Hansen. Nah nih milenial tadi ya, kalau bukan kita siapa lagi? Budaya kita, budaya Indonesia itu luar biasa bagusnya, dan juga tentunya kita ini bisa menjadi pengaruh untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Baik Pak Hansen, terima kasih banyak ya kita telah mengobrol hari ini, dan juga para milenial tentunya jangan khawatir. Yang pertama-tama semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat milenial, buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Jangan khawatir, karena kita akan hadir nanti di minggu berikutnya hanya di THF Podcast, tempat diskusi seru di mana yang muda berbudaya. Selamat datang di THF Podcast, tempat diskusi seru di mana yang muda yang berbudaya.